lagi dengan Om Joko di Belayang Bendungan. Pada pagi hari ini kita berada di Bendungan Gintung, atau waktu 2019 kita lebih dikenal dengan namanya Situ Gintung. Nah, pada saat ini Bendungan Gintung kita berada di Asdem, dan di sana ada banyak teman-teman yang sedang mancing di beberapa tempat, dan juga ada juga kalau Sabtu dan Minggu banyak sekali yang berrekreasi di sini. Nah, tapi pada saat sekarang atau hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan Situ Gintung yang notabene pada tahun 2009. Nah, kita ketemu dengan saksi sejarah. Yang pertama dengan Mas Tommy. Ini Mas Tommy. Teman-teman, ini adalah Mas Tommy yang waktu itu tahu persis kejadian detik-detik kegagalan Situ Gintung. Mas Tommy, boleh dong cerita sebentar tentang kejadian Gintung, Pak? Yes, oke. Seingat saya memang sore dimulai jam 4 sore itu. Kamera sebelah sana, Mas. 4 sore itu sampai jam 8 malam memang hujan. Itu hujan deras terus menerus. Terakhir datanya memang sampai 111 mm. Sampai jam 8 malam itu air Situ Gintung itu naik, levelnya akhirnya melimpas. Nah, ketika melimpas ini airnya tuh sampai di atas tinggi normal. Dalam arti dia menimbulkan kerusakan pada spillway-nya. Nah, dari mulai jam 8 waktu ketika sampai jam 12, jam 11 alhamdulillahnya warga RT 1 sini sudah dievakuasi, tapi saya sendiri nggak ngira, Pak, kalau di belakang itu ternyata ada warga juga yang kena korban. Nah, sampai pada pukul jam 4 lebih tepatnya setengah 5, Pak, begitu azan hayal sholat itu bendungan benar-benar bablas. Nah, oke. Saya juga nggak percaya itu. Pada saat bablas kayak gitu, apa sih yang dirasakan sama Mas Tommy? Saya nggak percaya, Pak, dengan air sebanyak ini tuh bablas ke arah hilir sana, sama Sanggerahan, dan akhirnya menimbulkan korban, Pak. Sebenarnya saya memang nggak kepikiran pada saat itu bahwa itu timbul sebuah bendungan yang jebol. Oke, terima kasih ya Mas Tommy. Ini informasi yang sangat bagus. Dan kalau tidak salah, Mas Tommy juga ada warga namanya Pak Ismet. Ya, betul, Pak. Dia juga tahu persis tentang kejadian-kejadian Situ Gintung itu. Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Ismet ya, teman-teman. Silakan Pak Ismet bisa cerita sekilas, yaitu tadi proses kejadian sehingga menimbulkan banyak korban. Terima kasih. Keberadaan saya juga nggak jauh dengan Pak Tommy yang ada di sini. Ya kebetulan kita juga di sini warga lingkungan. Sedikitnya saya tahu persis tentang kejadian, mulai dari awal sampai akhir dan sampai akhirnya pada jebol Gintung ini. Nah, pada saat itu kita mantau dan kita selalu koordinasi dengan ketua lingkungan, terdiri dari RT dan RW. Nah, secara kebetulan saya tinggal di RT 3, warga RT 3 lah yang saya utamakan untuk saya evakuasi di balai warga. Nah, kemudian pada saat Situ jebol ini, saya menyelamatkan ada beberapa orang ya yang saya selamatkan hidup, kemudian saya mengevakuasi yang sudah meninggal. Nah, di situ kita juga ada posko, ada korlap ya di situ. Korlap 08 pada saat itu kita selalu koordinasi dengan beliau. Nah, kemudian setelah kita data, ternyata korban yang meninggal ini ada 102 orang. Totalnya Pak? Totalnya 102 orang. Yang ditemukan 99 orang, yang tidak diketemukan sampai saat ini ada 3 orang. Di antaranya Manula, istrinya Pak Oscar, Balita, cucunya Pak Cecep, yang ketiga remaja, anaknya Pak Odan, namanya Maulana. Nah, setahu saya itu, Pak. Tapi dari semua warga itu tidak ada keluarganya Pak Ismet? Alhamdulillah keluarga saya, yang keluarga dekat itu tidak ada. Cuma ada keluarga-keluarga yang agak jauh ada, yang meninggal dunia. Oke, terima kasih Pak Ismet, Mas Tommy. Teman-teman, kita cerita dengan teman-teman yang waktu itu berada di Situ Gintung, yang notabene berdekatan sekali. Namun kita juga pengen tahu nih, teman-teman di luaran sana yang cuma dengernya dari berita dan lain sebagainya. Kebetulan kita bersama dengan Mas Aris, dan beliau juga tim dari Balai Bendungan. Boleh cerita dong waktu itu dengan berita Situ Gintung waktu itu apa kira-kira? Memang pada tahun tersebut, Pak, kurang lebih tahun 2009, berita ini memang jadi headline ya, di media lokal maupun nasional, baik itu berita secara tertulis maupun di televisi.
karena yang seperti ini yang ada di majalah, karena memang dari segi jumlah korban Pak ya, dari segi jumlah korban cukup signifikan jumlahnya seperti yang dikatakan Pak Ismail 102, dan bendungan ini juga terletak di kota yang besar. Dulunya mungkin masih bagian Jakarta Pak ya, setelah ada pemekaran mungkin masuk ke wilayah Tangerang Selatan ke Provinsi Banten. Jadi memang kalau bagi masyarakat umum dulu tahunya situ Pak ya, situ Gintung. Setelah 2009 karena ada perbaikan dan lain sebagainya seperti bisa dilihat di sini dari segi struktur berubah menjadi nama Bendungan Gintung. Itu ada tulisannya juga Bendungan Gintung. Jadi memang ya saya juga sebelumnya belum tahu ya Pak Joko, Pak Ismail, Pak Tommy. Tapi setelah ada perbaikan ternyata ini statusnya masuk ke kategori. Namun Pak Aris pada waktu itu tahun 2009 pernah dengar bahwa ini ada kejadian kegagalan situ Gintung. Iya, pernah dengar, pernah baca Pak. Baca juga di media surat kabar dan menjadi televisi, tapi masih namanya situ Pak, situ. Oke, terima kasih Mas Aris. Jadi kita tadi berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang berdekatan dengan situ Gintung, dan juga kita ngobrol dengan teman-teman yang di luaran sana yang baca dari berita media maupun tertulis. Nah, dan teman-teman, akhirnya situ Gintung itu sangat terkenal. Di iCloud sangat terkenal bahwa kejadian ini situ Gintung. Yes, teman-teman, pada sini kita ngobrol. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol tentang situ Gintung. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Smart and Focus Dream Come True.